Udah nih. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, LKS Nonbang akan mempresentasikan hasil penelitian dan wawancara kelompok kami terkait dengan Baitul Mal Wat Tamil atau BMT. Di sini kita ada perkenalan kelompok-kelompok anggota kelompok kita. Pertama ada Rida Fajrina dengan NIM 2010-11643, kemudian ada Naila Meliana Dara dengan NIM 201011651 dan ada Seka Najla Jamal dengan NIM 2010-11652, kemudian ada Aisyah Amini Nur Hidayat dengan NIM 2010-11663 dan saya sendiri Muhammad Kidar Mayoshi dengan NIM 2010-11672. Ya, next, silakan. Kajian yang akan kita bahas hari ini terkait ada pengertian Baitul Mal Wat Tamil itu sendiri, kemudian ada produk-produk yang ditawarkan BMT, kemudian ada sumber-sumber dana dari BMT, ada juga entah strategi pengembangan Baitul Mal Wat Tamil dan studi kasus. Yuk, next. Baik, selanjutnya ada pendahuluan. Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, khususnya lembaga keuangan mikrosyariah atau LKMS, yang ditandai dengan semakin banyaknya lembaga keuangan syariah di tanah air, seperti Baitul Mal Wat Tamwil atau BMT. Sebagai lembaga keuangan, BMT perlu mencatat transaksi modal masuk dan dana keluar dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan sebagai sumber informasi harus dimengerti oleh para pemakainya, terutama bagi pihak yang berkepentingan untuk mendidik umat agar jujur dalam berhutang, mau mencatat utangnya, jujur dalam berbisnis, disiplin, dan konsisten dalam membuat suatu keputusan. Laporan keuangan adalah salah satu dari beberapa indikator akuntabilitas yang ada di BMT. Maka laporan keuangan yang disusun BMT bisa menjadi media informasi untuk pengguna laporan keuangan mengenai dana yang telah dipercayakan kepada BMT. Dalam penyajiannya, laporan keuangan BMT mengacu pada PSAK 101 Syariah. Pengertian BMT dalam bahasa Indonesia. BMT merupakan singkatan dari Balai Usaha Mandiri Terpadu, yaitu sebuah lembaga usaha ekonomi rakyat kecil yang memiliki misi dalam membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dalam struktur masyarakat madani yang mengedepankan keadilan dalam kemakmuran orang-orang yang bersangkutan di dalam kegiatan. Secara harfiah, Baitul Mal artinya rumah dana yang berfungsi untuk mengumpulkan dan mentasyarufkan dana sosial, sedangkan Baitul Tamwil artinya rumah usaha yang berfungsi sebagai lembaga bisnis yang bermotif bisnis. BMT adalah Balai Usaha Mandiri Terpadu yang kegiatannya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, Baitul Mal Wat Tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. Undang-undang yang melandasi BMT adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang perizinan usaha simpan pinjam koperasi, maka badan hukum BMT yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang perizinan usaha simpan pinjam koperasi pasal 27 yang menyatakan bahwa KSPPS menyelenggarakan kegiatan pengelolaan mal dalam rangka pemberdayaan masyarakat di bidang sosial dan ekonomi. BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas ekonomi demi kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sehingga sistem perekonomian yang dianut pun menggunakan sistem syariah yang menjalankan bisnis berlandaskan pada prinsip bagi hasil dan jual beli yang biasa disebut dengan musyarakah, mudorobah, bai'u bitsaman ajil, al-qardu hasan, dan lain-lain.
Selanjutnya yaitu ada produk BMT, yaitu simpanannya. Yang pertama itu ada tabungan wadiah. Tabungan wadiah itu titipan dana yang tiap waktunya dapat ditarik oleh pemilik atau anggota dengan cara mengeluarkan semacam surat berharga, pemindahan bukuan, atau transfer perintah pembayaran lainnya. Akad ini terbagi menjadi dua, diantaranya yaitu wadiah amanah dan wadiah yat damanah. Wadiah yat amanah ini adalah titipan murni, maksudnya yaitu pihak yang dititipi tidak boleh memanfaatkan barang yang dititipkan. Sebagai imbalan atas pemeliharaan barang titipan tersebut, pihak yang menerima titipan dapat meminta biaya penitipan. Dan sedangkan wadiah yat damanah itu titipan yang tidak mengandung pengertian bahwa penerima titipan diperbolehkan memanfaatkan dan berhak mendapat keuntungan dari barang titipan tersebut. Jadi keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan barang titipan itu dapat diberikan sebagai kepada pihak yang menitipkan dengan syarat tidak diperjanjikan sebelumnya. Namun, penerima titipan harus bertanggung jawab atas barang titipan bila terjadi kerusakan atau kehilangan. Yang kedua, tabungan mudharabah. Tabungan dengan akad mudharabah ini merupakan tabungan dengan menggunakan prinsip bagi hasil antara pemilik dana yang menitipkan uangnya pada pihak yang diberi kuasa untuk menyimpan dananya dengan imbalan bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Pihak yang menitipkan dana dapat mengambil uangnya sewaktu-waktu dari pihak yang diberikan kuasa untuk menyimpannya. Yang ketiga itu tabungan berjangka atau deposito, merupakan jenis simpanan untuk mempersiapkan berbagai kebutuhan yang terencana. Jangka waktu simpanan mulai dari 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. Akad simpanan ini adalah mudharabah di mana penyimpan dana akan mendapat bagi hasil atau nisbah sesuai dengan jangka waktu yang dipilih. Next. Selanjutnya itu ada simpanan pokok khusus, simpanan pokok dan wajib. Ini itu penghimpunan dana BMT diperoleh melalui simpanan, yaitu dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada BMT untuk disalurkan ke sektor produktif dalam bentuk pembiayaan. Yang pertama itu simpanan pokok khusus. Modal penyertaan, yaitu simpanan yang dapat dimiliki oleh individu maupun lembaga dengan jumlah setiap penyimpanan tidak harus sama. Jadi simpanan ini hanya dapat ditarik setelah jangka waktu 1 tahun melalui musyawarah tahunan. Yang kedua itu ada simpanan pokok. Simpanan yang harus dibayar saat menjadi anggota BMT. Besarnya simpanan ini harus sama. Pembayaran dapat dicicil supaya dapat menjadi anggota yang lebih banyak. Yang ketiga yaitu simpanan wajib. Jadi simpanan ini menjadi sumber modal yang mengalir terus setiap waktu. Besar atau kecilnya sangat tergantung pada kebutuhan permodalan dan anggotanya. Next. Selanjutnya, produk BMT pada bagian pembiayaan. Terdapat 3 jenis pembiayaan, yaitu yang pertama pembiayaan mudharabah, yaitu sistem pendanaan operasional realitas bisnis, yang mana baik sebagai pemilik modal, biasanya disebut sohibul mal sebagai pihak yang menyediakan modal 100% kepada mudharib, yaitu pengusaha sebagai pengelola untuk menjalankan kegiatan usaha yang bersifat produktif dengan ketentuan bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang disebutkan dalam akad yang disepakati. Kemudian yang kedua ada pembiayaan musyarakah, merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha tertentu, yang mana masing-masing pihak yang berakad memberikan kontribusi modal berupa dana dan keahlian dengan konsekuensi yaitu baik keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak. Kemudian yang ketiga itu terdapat pembiayaan murabahah, merupakan pembiayaan yang berupa jual beli barang dengan menggunakan akad murabahah, yang mana BMT bertindak sebagai pemberi pembiayaan kepada anggota. Next. Selanjutnya, sumber dana. BMT dalam menjalankan pembiayaan kepada anggota, oleh karena itu diperlukan permodalan yang memadai. Adapun sumber permodalan dari BMT berasal dari
Yang pertama ada simpanan pokok. Simpanan pokok merupakan simpanan yang harus dibayar saat menjadi anggota BMT. Besarnya simpanan pokok harus sama. Pembayarannya dapat saja dicicil supaya dapat menjaring jumlah anggota yang lebih banyak. Sebagai bukti keanggotaan, simpanan pokok tidak boleh ditarik selama menjadi anggota. Jika simpanan ini ditarik, maka dengan sendirinya keanggotaannya dinyatakan kembali. Lalu yang kedua, simpanan khusus. Simpanan khusus merupakan simpanan modal penyertaan yang dapat dimiliki oleh individu maupun lembaga dengan jumlah setiap simpanan tidak harus sama dan jumlah dana tidak mempengaruhi suara dalam rapat. Simpanan hanya dapat ditarik setelah jangka waktu 1 tahun melalui musyawarah tahunan. Yang ketiga, simpanan wajib. Simpanan ini menjadi sumber modal yang mengalir terus setiap waktu. Besar kecilnya sangat tergantung pada kebutuhan permodalan anggotanya. Besarnya simpanan wajib setiap anggota sama, baik simpanan pokok maupun wajib akan turut diperhitungkan dalam pembagian simpanan hasil usaha. Yang keempat, dana cadangan. Sejumlah dana yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha atau SHU. Adapun tujuan adanya dana cadangan ini adalah untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian BMT bila diperlukan. Lalu yang terakhir ada modal penyertaan. Dana ini bersumber dari pinjaman pihak luar. Pihak luar yang dimaksud adalah mereka yang memiliki kesamaan sistem, yakni bagi hasil, baik bank maupun non-bank. Kemudian ada strategi pengembangan BMT yang telah kami teliti sejauh ini. Pertama ada langkah yang untuk mengembangkan pembukuan sesuai dengan sistem syariah dan lebih transparan dengan sistem bagi hasil yang telah kita ketahui. Kemudian ada langkah lain memanfaatkan dukungan pemerintah terhadap perbankan syariah dengan meningkatkan jenis-jenis produk syariah. Kemudian ada dukungan pemerintah dapat digunakan juga untuk membenahi sistem teknologi dan informasi yang digunakan untuk semakin memberikan pelayanan yang lebih baik pada masyarakat dari BMT. Lalu kemudian ada dengan menjalin kemitraan dengan bank lainnya yang melakukan bisnis syariah untuk melakukan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Kemudian bisa juga mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang sistem syariah di BMT agar masyarakat lebih mengenal BMT dan lebih banyak yang menggunakannya. Dan juga sistem pembukaan syariah yang dimiliki oleh lembaga BMT untuk membuka wawasan masyarakat tentang BMT. Oke. Kemudian ada meningkatkan peran BMT melalui kebijakan pemberian kredit lunak dengan syarat-syarat yang ringan yang tidak memberatkan pengguna BMT yang mayoritas adalah masyarakat yang menengah ke bawah. Kemudian ada promosi tentang BMT yang melakukan pembukaan syariah yang tadi. Dan terakhir ada juga langkah yang membenahi sarana dan prasarana dalam bidang teknologi agar mampu bersaing dengan lembaga-lembaga perbankan atau non-bank yang lainnya. Next. Selanjutnya ada studi kasus BMT Al-Shifa. Profil dari BMT Al-Shifa yaitu BMT Al-Shifa beralamat di Jalan Raden Muhammad Kaki 1, nomor 30, RT 007, RW 01, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Berdirinya BMT Al-Shifa yang merupakan lembaga keuangan mikro syariah dan berbadan hukum koperasi berfungsi menghimpun dana dari anggota, menyalurkan pembiayaan, pengawasan, dan membina anggota, serta memberikan jasa pelayanan sistem pembayaran. Visi dan misi BMT Al-Shifa. BMT Al-Shifa turut berperan serta dalam mengoptimalkan syiar Islam dalam bentuk kegiatan kelembagaan keuangan yang berlandaskan Islam, terutama dalam menghimpun dana umat untuk dikembangkan pada usaha-usaha yang produktif dan dialokasikan kepada masyarakat pengusaha ekonomi menengah ke bawah, khususnya mereka yang menjadi anggota BMT, dan tak terlupa tanggung jawab sosial dengan syariat Islam. Untuk mencapai itu semua, BMT Al-Shifa bertekad untuk menciptakan dan berusaha memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan pemerintah dan tuntunan syariah. Hal ini diupayakan dengan mengidentifikasikan kebutuhan para anggota serta menawarkan produk yang beragam. Semua itu dapat berjalan baik bila didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dan profesional.
Kemudian hasil wawancara yang telah kami wawancara dengan BMT itu BMT Al-Shifa, hasil wawancara kita yaitu pertama kita menanyakan sejarah awal mula berdirinya BMT Al-Shifa. Narasumber di sini menjelaskan, jadi pada tahun 1996 bermula dari adanya undangan ICMI atau Sindikat Muslim Indonesia dengan diundangnya Masjid Al-Shifa ini, karena dulu Masjid Al-Shifa Masjid Al-Shifa sendiri mempunyai kopontren atau koperasi pondok pesantren. Jadi Masjid Al-Shifa bersama dengan Masjid Al-Aqsa pas Minggu mewakili Badan Kemasjidan dengan pelatihan di Pamulang atas undangan Bank Muamalat Indonesia yang saat itu masih diketuai oleh Zainul Bahar Nur. Dan kemudian setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, ternyata Badan Kemasjidan Al-Shifa ini layak untuk menjadi badan keuangan syariah yang berbentuk BMT. Next. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang kita ajukan adalah apa dasar hukum yang digunakan BMT Al-Shifa sebagai perusahaan pembiayaan syariah? Mereka menjawab dasar hukum yang digunakan BMT Al-Shifa ialah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkooperasian dan Perundangan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di pasar modal. Kemudian BMT Al-Shifa juga merujuk menggunakan hukum dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil atau PINBUK. Mereka merujuk standar operasional atau SO surat nomor 0903007963. Next. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana sistem dan prosedur BMT Al-Shifa serta apa saja jenis produknya. Kemudian jawabannya, dalam BMT Al-Shifa terdapat beberapa produk yaitu dalam bentuk pinjaman, simpanan, dan pembiayaan. Ada pembiayaan mudharabah yaitu jual beli dengan tujuan profit, dan ada pembiayaan murabahah yaitu sistem bagi hasil antara mudharib dan sahibul mal. Selain itu terdapat juga qardul hasan yang merupakan sistem pinjaman tanpa ada imbalan dengan tujuan untuk tolong-menolong. Next. Pertanyaan selanjutnya yaitu jika mengajukan pembiayaan akad mudharabah untuk syarat dan jumlah minimal maksimalnya berapa? Jawabannya adalah untuk syaratnya yang pertama itu harus menjadi anggota terlebih dahulu selama 1 tahun dengan cara menyerahkan KTP dan membayar biaya pendaftaran sebesar 50.000. Setelah itu mengisi buku tabungan baru bisa menjadi anggota dalam BMT Al-Shifa ini. Syarat selanjutnya adalah isi formulir yang diberikan dengan data yang benar. Untuk tabungan harus memiliki minimal 25% dari pinjaman pembiayaan tersebut. Next. Pertanyaan selanjutnya yaitu, seandainya nasabah tidak mampu membayar hutangnya di BMT, apakah jaminan yang diserahkan di awal akad secara otomatis diambil oleh pihak BMT? Jawabannya, setiap kegiatan pinjaman atau sewa yang dilakukan oleh BMT Al-Shifa menggunakan jaminan di awal akad. Hal tersebut dilakukan atas dasar mengikat nasabah kepada BMT. Ketika nasabah tersebut tidak bisa membayar hutangnya, maka jaminan tersebut aman berada di pihak BMT. Sebagai contoh pada transaksi murabahah, di mana nasabah yang tidak mampu untuk membayar, maka pihak BMT Al-Shifa hanya mengambil pokok di setiap bulan atau minggunya dengan tambahan tenggang waktu. Dengan itu, nasabah atau anggota BMT ini diringankan bebannya kalau mereka bertransaksi di BMT. Pertanyaan selanjutnya, dari mana BMT mendapatkan dana yang akan disalurkan kepada masyarakat? Pendistribusian dana kepada masyarakat dilakukan dari hasil keuntungan pembiayaan anggota BMT Al-Shifa sendiri. Tidak ada campur tangan dari pihak luar atau dalam artinya tidak ada pihak yang menyumbangkan dana pribadinya. Karena BMT Al-Shifa ini memiliki target tersendiri mengenai dana yang keluar dan dana yang disimpan. Hasil keuntungan dari anggota pun dananya akan kembali ke mereka lagi. Selanjutnya, pertanyaannya bagaimana struktur kepengurusan dari BMT? Apakah pekerja di sana hanya menghandle apa yang ditugaskan atau ada yang tanggung jawab? Untuk struktur kepengurusan terdapat musyawarah tahunan tetap, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Pengawas Akuntansi, pengurus, manajer, teller, pembukuan, kolektor, dan pembiayaan. Next. Selanjutnya, apa masalah yang terjadi di BMT Al-Shifa dan bagaimana solusi permasalahannya?
Jadi setiap pembiayaan harus suami dan istri yang tanda tangan peminjamannya itu. Jadi permasalahannya itu suatu saat terdapat masalah dalam terkait pembiayaan ini, yaitu saat tanda tangan peminjaman yang datang suami dan anaknya. Sedangkan istri dari suami ini yang menandatangani tidak mengetahui dan dengan jaminannya yaitu BPKB anaknya. Kemudian suami si peminjam ini meninggal dunia. Lalu istrinya tidak tahu kalau suaminya pinjam ke BMT Alsifa. Dan akhirnya BMT Alsifa ini memberitahu dan menjelaskan kepada istri ini, lalu pinjaman suami diselesaikan oleh istrinya. Next. Selanjutnya, bagaimana strategi BMT Alsifa dalam memasarkan produknya ke masyarakat agar dapat menarik masyarakat untuk meminjam dana BMT Alsifa dengan mengadakan pembinaan atau sosialisasi yang biasa dilakukan pada saat adanya pengajian atau perkumpulan seperti arisan warga dan sebagainya. Selain itu juga ada testimoni dari warga keluarga tentang bagaimana mereka merasakan manfaat dari BMT Alsifa. Lalu pertanyaan selanjutnya, semenjak pandemi, bagaimana sistem BMT Alsifa? Apakah dilakukan secara daring atau tatap luring? Dan apa saja tantangan BMT Alsifa pada saat pandemi? Jawabannya itu, BMT Alsifa tetap dilakukan secara luring atau tatap muka secara langsung. Namun hal itu tentunya dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat yang dihimbau oleh pemerintah seperti memakai masker atau face shield, adanya shield antara anggota dengan pengurus BMT sehingga terdapat jarak lumayan antara kedua pihak tersebut dan protokol umum lainnya. Pada saat dalam ruangan juga hanya boleh 3 orang saja paling maksimal dan yang lainnya bergantian. Yang terakhir yaitu kesimpulan. BMT Alsifa merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berada pada tahun 1996 dengan dasar hukum Koperasi nomor 45. Produk yang terdapat di BMT Alsifa ini diantaranya ada produk simpanan, pinjaman, pembiayaan, dan juga kepentingan sosial yaitu Qardul Hasan. Untuk mengajukan pembiayaan terdapat syarat yang harus dipenuhi, khususnya harus menjadi anggota selama 1 tahun dengan isi buku tabungan dan melengkapi dokumen yang diminta. Sumber dana yang digunakan untuk operasional berasal dari dana anggota yang merupakan hasil keuntungan pembiayaan alias bagi hasil. Dan struktur kepengurusan juga sudah tersusun dengan baik sehingga tidak ada masalah mengenai pembagian pekerjaan. BMT Alsifa ini melakukan sosialisasi ke masyarakat dengan mengadakan pembinaan untuk mengedukasi serta menarik masyarakat untuk ikut serta dalam mendukung lembaga keuangan mikro Islam khususnya BMT. BMT ini sudah mempunyai dewan syar'i sehingga kegiatan operasionalnya diawasi agar terhindar dari hal-hal di luar syariat Islam. Next. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.